Kita belajar sekarang mengapa Tuhan itu membentuk keluarga dan mengapa ada suami istri, ada ayah ini. Kita akan melihat ini. Dan apakah seorang manusia bisa bertumbuh tanpa orang tua yang lengkap? Jawabannya semua ada di kitab suci kita ini. Lagi sekali Tuhan akan menolong kita untuk membuat kita mengerti mengapa dia membentuk keluarga. Mengapa? Lukas pasal 2 ayat 51. Nah, jadi ayat yang pertama untuk kita pelajari. Lukas pasal 2 ayat 51. Kita lihat ayat ini. Lukas 2 ayat 51. Mengapa Tuhan membentuk keluarga dan mengapa ada orang tua? Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret bersama Yusuf dan Maria, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kalimat ini yang kita akan pelajari. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Anak-anak Tuhan, kalau Yesus yang adalah Tuhan itu membutuhkan orang tua, maka ditulis dalam ayat ini Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Pasti ada sesuatu yang luar biasa dengan orang tua ini. Betul tidak? Kalau seorang Yesus saja membutuhkan ayah ibu, papa mama, berarti semua kita pasti membutuhkan juga. Nah, Lukas pasal 3 menuliskan sampai umur berapa Yesus Tuhan kita diasuh oleh orang tuanya. Luar biasa. Lukas 3:23, sampai umur 30 tahun dia baru keluar rumah. Saudara, ini sungguh hal yang luar biasa. Kami baru pulang dari Australia minggu yang lalu. Ada sebuah kasus yang sungguh luar biasa. Dan ini hukum yang salah di negara barat. Setelah seorang anak itu umur 18 tahun, maka orang tua tidak punya hak sama sekali untuk mengurus anak itu. Lalu kalau sampai ada orang tua di negara itu, dan ini warga Indonesia, mengurus anaknya, maka anak berhak melaporkan orang tua ke polisi dan pengadilan. Orang tuanya dihukum. Dan ini sungguh mengerikan. Sudah sejak tahun 60-an hukum ini berlaku di negara-negara barat. Maka itu hancur negara itu. Nah, hari itu anak ini dengan pacarnya, anak perempuan. Karena orang tuanya tidak setuju anaknya pacaran dengan orang itu, karena orang ini berandalan betul dan sudah menghabiskan cukup banyak uang orang tuanya. Ini anak tunggal. Nah, kakeknya anak ini memberikan dia mobil cukup mahal, mobil bagus. Lalu karena orang tuanya tidak mau mobil ini dicuri oleh pacar anaknya, maka dia kunci rumah itu. Lalu pacarnya menyuruh dia untuk jebol pintu rumah, lalu bawa lari mobil itu. Dan ketika polisi melihat memang rumah itu dijebol, tapi yang jebol anaknya sendiri. Dan polisi cuma tanya umur berapa dia. Umurnya 20 tahun. Nggak bisa kamu urus, itu mobil anakmu kok memang. Coba saudara bayangkan, sampai seperti itu keadaan. Itu sebabnya kenapa di negara-negara maju seperti itu kehancuran terjadi. Karena peran orang tua sudah diambil alih oleh negara. Maka orang tua nggak punya hak untuk anak-anaknya. Itu sebagai kerusakan luar biasa. Kalau Yesus saja tetap hidup dalam asuhan orang tuanya, coba perhatikan. Lalu ada apa dalam hidup orang tua ini? Kenapa mesti begini? Nah, saudara, ketika rusaknya zaman ini, maka muncul dalam masyarakat kita yang disebut orang tua tunggal. Pernah dengar kata itu, orang tua tunggal? Dan biasanya kalau disebut orang tua tunggal, itu pasti hanya ibu yang merawat, karena bapaknya sudah lari. Ada sedikit ayah yang merawat, karena istrinya lari, tapi tidak banyak. Nah, lalu kalau begini keadaannya, apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Pasti akan rusak dan akan hancur kehidupan anak-anak itu.
Kalau kita menuliskan anak-anak harus punya orang tua yang lengkap supaya mereka belajar untuk mengenal Tuhan, maka kalau anak-anak tidak punya orang tua lengkap akan hancur jiwanya. Mari kita lihat ke Kejadian pasal 1 supaya kita tahu mengapa harus orang tua lengkap. Ayat yang ke-27, kita akan lihat ayat ini. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan sendiri dijadikannya manusia itu titik koma. Saudara perhatikan, disebut dengan kata tunggal. Menurut gambar Tuhan sendiri dijadikannya manusia itu seorang diri, dia tunggal, titik koma, laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka. Pertama saya bingung membaca ini, dari kata tunggal dia menjadi jamak, laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat sepintas bagan ini supaya kita punya gambar. Jadi Tuhan itu akan nyata bukan dalam satu figur, tapi dua figur yang disatukan, yaitu figur laki dan figur perempuan. Karena gambar Tuhan tidak hanya pada laki-laki, gambar Tuhan juga tidak hanya pada perempuan. Kata gambar salah terjemahan bahasa Indonesia, image dalam bahasa Inggris yang jelas, tapi agak susah mencarikan kata yang tepat image dalam bahasa Indonesia. Dalam kata yang tepat secara terjemahan harfiah itu bentuk, tapi agak sulit, agak janggal kalau kita kata bentuk Tuhan. Gambar, mudah-mudahan kita mengerti. Jadi kalau anak-anak itu bisa kenal Tuhan, maka anak-anak harus punya dua gambar yang lengkap dari Tuhan yang diwakili oleh papa dan mamanya. Saya kembali lagi ke Kejadian 1:27 supaya makin jelas. Dijadikannya manusia menurut gambarnya, titik koma, yaitu laki-laki dan perempuan dijadikannya menurut dia, rupa Tuhan sendiri. Jadi jangan saudara beranggapan kalau nanti kita pulang ke rumah lalu bercermin sambil kita senyum sendiri, oh Tuhan kayak aku begini. Bukan itu maksudnya. Betul nggak? Dia akan lengkap kalau ada laki dan perempuan. Maka itu setan merusak dunia ini, saudara, dan begitu mengerikan. Sekarang ini sudah terus bertambah negara-negara Kristen di dunia yang sudah murtad, tidak mau jadi Kristen lagi, mengesahkan perkawinan sejenis. Tahun ini akan jadi 6 negara di dunia yang meresmikan undang-undangnya, laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan boleh kawin. Bahkan mereka disahkan untuk mengadopsi anak. Saya nggak bisa bayangkan, lalu mana papanya, lalu mana mamanya. Kalau saudara baca koran minggu yang lalu, penyanyi terkenal di dunia, dia akan menikah Desember tahun ini dengan pacarnya yang namanya David siapa? Laki dengan laki. Nah, ditulis di koran itu mengapa dia menunggu Desember, sebab Inggris tahun ini akan jadi negara ke-6 di dunia yang undang-undang barunya mengesahkan perkawinan itu, dan dengan bangga berkata, nanti kami akan jadi pasangan pertama di Inggris yang undang-undang baru. Saya pikir gila betul dunia ini, saudara. Dan mereka berhak untuk ngadopsi anak, saudara. Itu yang saya nggak bisa mikir. Perempuan yang cinta dan perempuan boleh kawin, resmi pakai surat kawin, negara meresmikan itu. Maka itu jaga anak-anak kita dalam kondisi seperti ini, saudara. Dan ini jelas setan memang ingin merusak gambar yang benar, betul tidak? Supaya orang tidak kenal Tuhan lagi. Dijadikannya dia tunggal menurut gambarnya. Lalu kenapa bisa berubah laki-laki dan perempuan? Kok jadi jamak? Jawabannya gampang. Maka seorang manusia tidak akan lengkap kalau dia tidak menikah. Maka itu Tuhan menghendaki semua orang itu menikah, tapi dia mengizinkan kalau ada orang tidak mau menikah. Ayatnya saudara catat dulu,
Matius 19 ayat 12.